Hai, selamat datang di channel Rangkuman Film. Pada episode kali ini, channel Rangkuman Film akan membahas sebuah film yang menceritakan tentang hiu megalodon atau hiu yang paling mematikan dan terbesar di dunia. Film ini berjudul The Meg yang rilis pada tahun 2018 lalu. Film ini disutradari oleh Jon Turteltaub dan diperankan oleh Jason Statham, Lee Bingbing, Cliff Curtis, dan beberapa pemeran lainnya. Baiklah, tidak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke dalam alur cerita film The Meg. Di awal, kita diperlihatkan sebuah kapal selam yang mengalami kerusakan parah, yang mengakibatkan seluruh kru kapal mengalami luka-luka, dan semua sistem yang error. Lalu datanglah regu penyelamat yang menyelamatkan mereka, yang dipimpin oleh seorang pria bernama Jonas Taylor. Ia pun heran kenapa kapal selam pengangkut nuklir ini bisa rusak seperti ini. Lalu ia pun bergegas untuk mengevakuasi seluruh kru kapal yang masih selamat. Dan ketika mereka akan mengangkut korban satu persatu, terjadilah hal yang mengerikan. Terlihat bagian kapal rusak oleh makhluk yang tak dikenal, dan kapal akan segera meledak. Lalu Jonas pun naik ke kapal penyelamat. Namun dua krunya terperangkap di kapal selam yang rusak. Tetapi Jonas terpaksa melarikan diri, menyadari bahwa upaya penyelamatan akan mengakibatkan kematian semua orang yang telah dia selamatkan. Ia pun dengan berat hati menutup pintu kapal itu dan pergi sebelum semuanya terlambat, dan kapal itu pun meledak. Jonas pun menanggung beban yang sangat berat karena dia tidak mampu menyelamatkan semuanya. 5 tahun kemudian, terlihat seorang miliarder menggunakan helikopter menuju stasiun penelitian bawah air yang bernama Stasiun Manawan. Ia bernama Jack Morris. Ia pun bertemu dengan profesor yang ada di sana, yang bernama Dr. Min Wei Zhang, dan bertemu dengan anaknya yang bernama Su Yin dan cucunya yang bernama Mei Ying. Dr. Zhang dan Su Yin adalah ahli kelautan. Su Yin mengawasi misi untuk mengeksplorasi apa yang ada di bagian terdalam Palung Mariana, dan mereka pun masuk ke dalam stasiun tersebut dan melihat ke bawah laut. Singkat cerita, tim ekspedisi akan segera bersiap-siap dengan menerjunkan 3 orang di dalamnya, yang berisikan oleh Lori, Toshi, dan The Wall. Mereka bertujuan untuk mengeksplorasi palung terdalam di dunia, yaitu Palung Mariana. Mereka yakin kalau di dasar Palung Mariana terdapat dunia baru yang belum pernah dimasuki oleh manusia siapapun, dan mereka kini akan menelusuri tempat itu. Mereka pun masuk ke dalam air dan mencapai 10.000 meter di bawah permukaan air hingga mereka sampai di dasar. Mereka pun mulai memasuki palung itu, dan ternyata itu bukan pasir, melainkan sebuah awan. Dan ternyata benar, di bawah awan itu terdapat dunia baru yang begitu luas dengan ekosistem yang tidak pernah diketahui oleh manusia. Mereka menemukan banyak flora dan fauna yang belum pernah terlihat sebelumnya. Namun ketika mereka sedang asik menjelajah, tiba-tiba kapal mereka diserang oleh makhluk besar yang tak dikenal, dan mereka kehilangan kontak dengan Manawan. Semua orang terkejut melihat situasi itu. Apa yang sebenarnya menyerang mereka? Lalu tim pun memulai rapat dan mencari cara untuk menyelamatkan mereka di kedalaman 11.000 meter itu, karena akan sangat berbahaya. Lalu Meg pun menyarankan ada satu orang yang mampu menyelamatkan mereka, yaitu adalah Jonas Taylor. Namun si Dr. Heller tidak mau karena kejadian di 5 tahun yang lalu, yang menganggapnya dia gila karena dia sudah meninggalkan beberapa temannya mati di kapal selam yang rusak. Namun tidak ada pilihan lain. Mereka pun menemui Jonas yang kini sedang pensiun di Thailand. Di Thailand, Jonas pun terlihat sedang bersantai sembari minum alkohol di tangannya, dan ia kini bekerja sebagai montir kapal penangkap ikan. Ia pun pulang dan ia tidak menyadari temannya Meg sudah berada di rumahnya bersama Dr. Zhang. Mereka pun menjelaskan situasinya. Meski awalnya Jonas menolak, ia pun akhirnya mau berangkat setelah mendengarkan rekaman yang berisi dialog antara Lori dan stasiun Manawan. Mereka pun pergi ke stasiun. Kembali ke kapal ekspedisi, mereka pun berusaha mengaktifkan energi cadangan. Dan akhirnya, energi cadangan itu pun dapat tersambung ke stasiun Manawan. Ketika sudah menyala, tiba-tiba mereka kembali diserang oleh makhluk tersebut, dan Lori pun tertusuk. Sepertinya makhluk itu tertarik kepada cahaya,
Yang bahayanya lagi, cadangan oksigen mereka bocor. Dikarenakan bocor, oksigen di kapal itu hanya akan bertahan selama 2 jam saja. Mendengar situasi itu, Suin pun berinisiatif untuk pergi menyelamatkan mereka. Meski dengan risiko yang tinggi, ia pun berpamitan dengan anaknya. Suin pun pergi ke dalam air, dan di saat yang bersamaan, Jonas dan yang lain pun sudah datang. Ia pun segera bersiap-siap mendengar Suin, anak dari Dr. Zhang, sudah pergi. Ia pun masuk ke dalam kapal penyelamat, dan di dalam sana sudah ada Mei Ying. Mei Ying pun berkata, "Tolong selamatkan ibuku." Jonas pun mengiyakan dan akan menepati janjinya. Jonas bersiap-siap untuk masuk ke dalam air, namun dia seperti ragu karena trauma yang dialami 5 tahun silam. Lalu dia pun turun dengan kecepatan tinggi menuruni Palung Mariana. Di sisi lain, Suin sudah berhasil mencapai dasar dan masuk melewati awan pembatas. Di sana ia menemukan kapal dari tim ekspedisi. Dan ketika ia akan pergi, tiba-tiba dirinya diserang oleh gurita raksasa. Karena cengkraman yang sangat kuat, kapal selam milik Suin hampir pecah. Sebelum gurita itu dapat menghancurkan kapal selamnya, tidak lama kemudian, gurita raksasa itu dimakan oleh hiu yang sangat besar. Dan ternyata itu adalah hewan yang paling mengerikan di dalam lautan. Itu adalah hiu megalodon. Dan karena megalodon tertarik dengan cahaya, Suin pun disuruh mematikan lampunya. Namun lampunya sedikit macet, dan Suin akan segera diserang oleh megalodon itu. Untung saja Jonas datang dan mengalihkan perhatian megalodon itu. Suin pun disuruh segera untuk naik ke permukaan karena dia hanya akan membebani saja. Suin pun pergi ke permukaan. Kemudian Jonas pun segera menyelamatkan tim ekspedisi. Setelah palka dibuka, ia pun kembali bertemu dengan Lori atau mantan istrinya. Satu persatu diselamatkan hingga terlihat pergerakan dari megalodon itu. Megalodon itu menghampiri mereka dan mereka diserang. Megalodon pun kembali dan menyerang kapal selam itu. Tetapi evakuasi belum selesai. Toshi pun mengorbankan dirinya untuk membantu yang lain melarikan diri. Karena Toshi merasa ini tidak akan sempat, ia pun memberikan surat untuk istrinya dan Toshi bersiap untuk mati. Ia pun dimakan oleh hiu megalodon itu. Sesampainya di stasiun, Jonas merasa bersalah karena dia kembali tidak bisa menyelamatkan semua korban, sama seperti 5 tahun yang lalu. Dan Suin yang panik malah memarah-marahi Jonas karena dia hanya meninggalkan orang lain dan memperdulikan dirinya sendiri. Meski Jonas sudah menjelaskan situasinya seperti apa, Suin pun tidak percaya. Tidak lama kemudian, Suin yang merasa bersalah meminta maaf kepada Jonas atas apa yang dikatakan tadi. Jonas pun memaafkannya. Di keesokan harinya, mereka pun mulai membahas tentang makhluk yang diduga megalodon itu dan menjelaskan betapa bahayanya fosil hidup tersebut jika berada di zaman sekarang dan tidak mempunyai predator. Hiu megalodon lah yang berada di puncak mata rantai. Dan ketika mereka sedang berdiskusi, Main yang sedang main pergi ke lantai dasar. Dan alangkah kagetnya ketika ia melihat ada ikan besar di hadapannya. Main pun teriak ketakutan. Semua orang terkejut mendengarnya. Mereka pun mengecek Main yang berada di lantai bawah. Lalu dia berkata ada monster besar yang sedang mengawasi kita. Tidak lama kemudian, Megalodon pun muncul memakan paus kecil itu. Ternyata Megalodon itu sudah mengikuti mereka sampai ke perairan lepas. Semua orang bingung kenapa ini bisa terjadi. Dan ternyata termoklinnya terbuka ketika mereka masuk melalui awan di bawah air. Meski cuma sementara, namun sialnya Megalodon berhasil keluar dari thermal pembatas di bawah Palung Mariana itu. Akan sangat berbahaya jika makhluk itu berkeliaran di lautan lepas. Dan benar saja, terlihat ada peringatan darurat dari lautan lepas meminta bantuan. Dan diyakini itu adalah ulah dari Megalodon. Seketika, mereka langsung berangkat untuk mengecek lokasi yang mengirim sinyal. Sesampainya di sana, mereka melihat puing-puing kapal yang sudah hancur akibat hiu itu. Dan benar saja, terlihat ada hiu yang sedang berkeliaran di sekitar mereka. Dan mereka pun mempunyai rencana untuk menancapkan alat pelacak agar bisa mengetahui keberadaan hiu itu. Namun kendalanya, jika mereka mendekat menggunakan kapal, sudah dipastikan kapalnya akan diserang. Dan Jonas pun memberanikan diri untuk berenang mendekati hiu itu dan akan menancapkan pelacak di hiu itu.
Setelah bersiap, ia pun pergi berenang mendekati secara perlahan. Ketika sudah dekat, dia pun menembakkan alat pelacak itu. Namun seketika hiu itu pun berbalik arah ke arah Jonas dan mengejarnya. Lalu Meg dan yang lain langsung menarik Jonas, dan dia pun hampir dimakan oleh Megalodon itu. Dan akhirnya dia berhasil selamat menaiki kapal. Setelah Jonas berhasil menanamkan pelacak, mereka pun bersiap untuk membius Megalodon tersebut. Dan Suin pun masuk ke dalam tangki anti hiu itu untuk menembak bius ke Megalodon itu. Setelah di dalam air, ternyata hiu itu menabraknya dari arah bawah sampai rusak. Dia pun tidak mempunyai kesempatan untuk menembaknya, hingga hiu itu kabur. Namun, hiu itu kembali menggigitnya dari arah samping dan menyeret Suin. Suin masuk ke dalam laut lebih dalam. Ia pun hampir ditelan oleh hiu itu. Lalu Suin menembak hiu itu dengan menggunakan obat bius. Namun, bius itu belum bereaksi. Lalu Jonas pun datang untuk menolong Suin. Dan semuanya yang mencoba mengalihkan perhatian menggunakan darah dan daging. Suin pun berhasil diselamatkan meski dengan keadaan pingsan. Dan ketika mereka akan naik ke atas kapal, tiba-tiba hiu itu kembali mengejar mereka. Dan beruntungnya, obat bius itu sudah bereaksi dan hiu itu pun mati. Lalu hiu itu pun dibawa naik ke atas kapal. Mereka pun senang dengan keberhasilan yang mereka lakukan. Mereka bercanda ria di atas kapal. Duol pun terjatuh ke dalam air dan tertawa terbahak-bahak. Hingga tidak lama kemudian, datang Megalodon yang ukurannya lebih besar memakan Megalodon yang satunya. Sampai-sampai kapal mereka terbalik dan semua orang terjatuh ke dalam air dan melukai Dr. Zhang sampai kritis. Lalu semua orang berusaha naik ke atas kapal lagi. Namun, masih ada 2 orang yang tertinggal sangat jauh, yaitu Dr. Heller dan juga Jax. Sedangkan hiu besar itu masih berada di sekitaran mereka. Lalu, hiu itu pun mengejar kedua orang tersebut dan Dr. Heller mengorbankan dirinya demi Jax. Dan ia pun dimakan oleh Megalodon tersebut. Singkat waktu, Morris pun meminta bantuan untuk menyelamatkan mereka yang terdampar di kapal terbalik. Dan Meg menemukan perahu karet. Mereka semua naik perahu karet itu dan pergi dari sana. Namun sialnya, Megalodon itu masih mengejar mereka. Hingga datanglah bantuan penyelamat yang ditelepon Morris tadi. Mereka pun menembak hiu itu dengan menggunakan pelacak. Kemudian mengusirnya menggunakan senjata api. Dan hiu itu pun kabur. Di perjalanan, Dr. Zhang yang sudah sangat sekarat akibat luka dari benturan kapal, ia pun memberikan kalimat terakhir untuk anaknya, Suyin. Dr. Zhang berkata, jagalah dirimu dan juga anakmu. Singkat waktu, sampai di stasiun, Dr. Zhang sudah tidak mampu lagi bertahan dan ia pun meninggal. Situasi pun menjadi sangat berduka. Di malam harinya, Morris selaku investor di sana pun membuat keputusan untuk menutup sementara stasiun Manawan itu sampai Megalodon mati. Dan ia pun pergi menaiki helikopter untuk pulang. Tetapi nyatanya, ia dan kawan-kawan berusaha untuk membunuh Megalodon itu dengan menggunakan bahan peledak atau bom. Dan sesampainya di sana, ia pun melihat ada bayang-bayang besar di air dan ia langsung melemparkan bom itu bertubi-tubi. Ketika diperiksa, ternyata itu bukanlah Megalodon, melainkan hanya paus biasa. Mereka pun bergegas pergi, namun dikarenakan speedboat itu melaju kencang, si Morris terjatuh. Ia pun berusaha naik ke bangkai paus itu, namun ia pun mati, dimakan oleh Megalodon. Keesokan harinya, Jonas dan para tim Manawan menyadari bahwa Megalodon itu akan mendekati pesisir pantai yang dihuni banyak sekali orang dan turis di sana. Mereka pun sepakat akan membunuh Megalodon tersebut sebelum terjadi banyak korban jiwa. Mereka pun membuat rencana dan pergi menggunakan kapal tanker yang ukurannya sangat besar untuk membawa kapal selam. Dan ternyata Megalodon itu sudah sampai di pesisir pantai yang dihuni oleh banyak orang. Tidak lama kemudian, serangan pun dimulai. Megalodon itu mulai membabi buta memakan hamparan manusia yang sedang asik-asiknya berenang. Ketika Megalodon itu akan memakan kumpulan orang yang tersisa, untung saja Jonas dan yang lainnya menggunakan suara paus untuk memancing Megalodon itu. Kini, Megalodon itu akan mengarah kepada mereka. Sesampainya di sana, mereka pun berusaha untuk menembak Megalodon itu. Namun, terlalu dekat dengan kapal. Jonas pun memancing Megalodon itu untuk menjauh dari kapal. Tidak lama kemudian,
aksi itu diketahui oleh wartawan yang sedang berada di sana. Suyin memancing Megalodon itu, lalu Jonas pun sama. Dan seketika ia akan menembak, tetapi pelurunya pun macet. Jonas pun diserang dan dikejar. Tiba-tiba, wartawan yang sedang memperhatikan mereka itu bertabrakan dan mengenai kapal, yang membuat kapal itu meledak. Suyin pun menyelamatkan temannya dan juga anaknya. Untung saja mereka bisa selamat. Jonas kini melawan Megalodon itu. Ia pun membelah perut Megalodon itu menggunakan sirip kapal sampai berdarah-darah. Dan kini ia pun dimakan oleh Megalodon. Ia pun keluar dari kapalnya dan membawa tombak. Lalu Jonas pun menusuk Megalodon itu tepat di bagian matanya. Ditambah lagi serbuan ikan hiu dari segala penjuru arah yang memastikan hiu itu pun sudah mati. Dan Jonas pun diselamatkan oleh Suyin. Dan berakhirlah alur cerita film The Meg ini. Semoga kalian terhibur, dan jangan lupa subscribe dan follow media sosial kami. Tulis kritik dan saran kalian di kolom komentar. Dan sampai jumpa di konten kami berikutnya. See ya!